Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Rinuna, emak-emak yang punya hobi menulis dan menjahit dan dengan segudang kegiatan yang random banget. Oke. Nah, di video kali ini aku tuh mau sharing aja, mau cerita sambil jahit nggak apa-apa ya. Aku mau sharing dunia kepenulisan karena sepertinya aku udah lama nggak berbagi sama teman-teman, sama teman-teman penulis pemula. Jadi buat kalian yang sudah pro mungkin nggak usah ikut terlibat karena ini benar-benar buat penulis pemula. Jadi aku tuh kadang sering dapat pertanyaan di blog aku ataupun di Instagram nge-DM gitu bahas tentang dunia kepenulisan dan novel. Nah, kalian kalau mau lihat materi-materi yang aku share tentang dunia sastra dan kepenulisan mungkin kalian bisa cek di channel YouTube aku, kemudian kalian cari playlist dunia sastra dan kepenulisan karena aku memang dari dulu sangat mencintai dunia sastra dan seni gitu. Jadi banyak hal yang aku lakuin hari-hari, aku menjalankan hobi aku aja, hobi menulis, hobi hobi menggambar, menjahit, bikin produk, bikin kerajinan, terus eh, bikin karya pokoknya lah ya. Jadi aku senang berkarya dan bercerita gitu teman-teman. Nah, kali ini aku tuh pengen jawab salah satu pertanyaan dari teman-teman penulis pemula yang mungkin mereka itu basically mereka adalah para penulis non fiksi. Jadi karena aku adalah penulis fiksi di website di web novel gitu. Jadi memang nulis novel panjang like a skenario. Jadi udah kayak skenario gitu. Bahkan dulu waktu aku pertama rilis Perfect Hero itu banyak yang nyamain alur cerita Perfect Hero itu ada beberapa adegan sepertinya yang masuk ke salah satu film yang lagi viral di sinetron gitu sih, katanya mirip dengan jalan cerita novel aku, kasus-kasusnya, adegan-adegannya gitu. Terus aku nggak inget ya nama nama ceritanya itu apa, nama sinetronnya apa karena aku tuh nggak pernah nonton sinetron. Jadi memang mereka kebanyakan pada DM aja sih, pada DM gitu. Dan aku juga sampai sekarang kalau mereka ingatin baru aku inget gitu. Apa ya judul novelnya ya? Jadi aku lupa pokoknya yang jelas mungkin ada salah satu mungkin penulis skenarionya adalah pembaca buku aku ya kan, aku juga nggak tahu. Jadi tertarik dengan ceritanya kemudian diangkat untuk terinspirasi dengan naskah novel aku, tapi nggak sepenuhnya sama karena kan kalau bikin film sama novel itu imajinasinya jauh lebih luas di novel, karena kalau film kan pasti terbatas tempat, kemudian sarana prasarana dan lain-lain gitu kan. Sementara mau novel-novel aku tuh kan rata-rata novel elit yang kehidupannya tuh elit-elit gitu. Jadi pasti kalau dimasukin ke sinetron biaya produksinya bakal tinggi banget gitu kan. Nah, jadi dari situ banyak juga dari hobi-hobi aku nulis gitu. Mungkin banyak juga penulis pemula yang sering nanya gitu kan. Dan satu pertanyaan yang kemarin masuk ke aku itu, ini bukan pertanyaan sekali dua kali, banyak banget yang nanya, tapi aku harus jelasin satu persatu kan agak capek ya, agak lelah dengan kesibukan aku yang luar biasa gitu, dengan kegiatan sosial yang banyak, kemudian harus menjahit, kemudian kadang harus ngeluangin waktu buat nulis berita, buat editorin, kemudian buat nulis novel segala macem gitu kan. Jadi memang bener-bener aku bagi hobi aku gitu teman-teman. Nah, ini aku kalau di rumah ya kayak gini setelannya, pakai pakai eh, pakai daster kayak biasa aja karena aku memang orang biasa juga, aku tinggalnya di tengah perkampungan. Dan kebetulan memang karyaku ada yang bestseller dan alhamdulillah memang aku bikin rumah ini juga dari hasil menulis novel kan teman-teman. Murni dari hasil menulis novel gitu aku bangun rumah. Nah, pertanyaan yang sering masuk ke aku itu tentang dialog. Jadi mungkin di blog aku juga ada kasih materi tentang dialog teks, penulisan cara penulisan dialog dan lain-lain. Nah, kalau ini aku lebih pengen sharing tentang pertanyaan mereka buat gimana caranya bikin dialog itu biar mengalir gitu. Karena ada beberapa teman yang mungkin dia dari media media ya media online lah, tapi dia penulis media kayak nulis berita, jurnalis gitu kan.
dia biasa nulis non fiksi kemudian pengen bikin film gitu, tapi filmnya mungkin kayak film dokumenter gitu. Aku kurang paham, tapi walaupun film dokumenter kan butuh skenario ya teman-teman ya. Jadi aku memang pernah terlibat dalam penulisan skenario juga. Ada beberapa pelatihan yang aku ikutin basically karena aku punya basic sebagai penulis novel. Jadi untuk ke skenario agak nggak terlalu ribet, cuman ya ribetnya untuk treatment dan lain-lain mungkin agak ribetnya tuh karena semuanya harus masuk di situ gitu. Lebih lebih detail gitu untuk di penulisan skenarionya. Kalau novel kan lebih santai ya adegan-adegannya. Nah, kalau di skenario kan kita harus ngatur adegan, ngatur waktu segala macem gitu kan, bahasa-bahasanya, adegannya. Jadi pemainnya semuanya masuk di skenario itu. Jadi ada salah satu teman yang mungkin lagi mau garap salah satu film gitu, kemudian dia belum belum terlalu menguasai untuk cerita fiksi karena memang biasa dia nulisnya non fiksi kan. Nah, jadi ada yang sering nanya gitu gimana caranya bikin dialog itu bisa mengalir. Jadi, jadi kalau misalnya mau bikin dialog mengalir itu supaya nggak terasa baku ya. Jadi kita nggak pakai bahasa baku di dalam dialog. Jadi novel itu kalau kita bikin cerita, kita harus lihat cerita kita itu target marketnya itu siapa dulu. Apakah anak-anak remaja, apakah orang tua, apakah orang-orang yang terdahulu gitu, apakah misalnya kayak buku Sultan Tahdir Ali Syabana misalnya gitu kan, itu kan bahasanya masih bahasa baku yang mereka puitis banget di zaman dulu gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kita lebih kalau target marketnya anak-anak milenial zaman sekarang, otomatis mereka nggak akan masuk dengan bahasa-bahasa yang kayak gitu. Jadi kita lebih pengen bikin dialog sehari-hari, jadi lebih mengalir gitu. Misalnya kan banyak kayak biar novel kita itu nggak kerasa kayak novel terjemahan. Jadi aku juga belajar kayak gitu. Jadi ada namanya dialek dalam dialog. Jadi supaya kita itu bisa lebih mengalir, tapi harus dibedain ya. Kalau dialog itu biasanya kita nggak pakai bahasa baku, nanti narasinya pakai bahasa baku. Jadi di novel itu di cerita fiksi kita harus bisa menguasai keduanya. Berbeda dengan tulisan-tulisan non fiksi seperti artikel, esai, kemudian karya ilmiah itu mereka harus pakai bahasa baku, nggak boleh tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku gitu. Tapi kalau kita lebih ke cerita cerpen, novel gitu, kita lebih banyak menggunakan bahasa tidak baku untuk dialog sehari-hari. Jadi misalnya ada kata misalnya aku nggak mau makan nih gitu kan, males misalnya gitu kan, nggak mungkin kan aku tidak mau makan gitu. Jarang banget orang Indonesia yang mereka itu bicaranya pakai bahasa baku, kecuali mereka yang banyak besar di luar negeri dengan bahasa internasional, biasanya mereka akan pakai bahasanya itu baku. Jadi kata tidak atau kata-kata baku yang kaku banget gitu kan, itu biasanya nggak dipakai sama orang-orang Indonesia. Jadi bahasa dialog kita itu bisa lebih menyentuh ke kehidupan sehari-hari gitu. Juga dialek daerah, misalnya kita latar tokoh kita, latar belakang tokoh kita misalnya orang Jakarta dengan orang Balikpapan, otomatis bahasanya berbeda gitu. Jadi kayak misalnya orang Jakarta pakai bahasa Betawi, pakai gue lo gitu kan, katanya gue lapar nih gitu. Atau misalnya gue nggak bisa pergi, lo aja yang pergi kayak gitu kan, gue nggak bisa dateng nih, maaf ya gitu. Jadi bahasanya tuh lebih ke bahasa mereka gitu. Terus beda lagi sama Balikpapan. Kalau Balikpapan kan misalnya bahasanya adakah gitu, adakah sudah makan kah gitu kan. Maksudnya bahasa Balikpapan itu ada dialek yang tambah-tambahan yang mereka itu khas gitu. Nah, bahasa-bahasanya juga beda gitu kan. Kayak misalnya di Balikpapan itu, kalau di Kalimantan kan kita kalau bilang teman itu bubuhan ya, bubuhan Samarinda, bubuhannya gitu kan, orang-orang daerah asli sini. Jadi berbeda bahasanya nanti ketika kita ngambil latar di Jawa sama di Kalimantan gitu teman-teman. Jadi kalau mau bikin dialog itu lebih mengalir, kita juga harus bisa riset tempat supaya dialeknya itu masuk. Jadi
harus bisa meletakkan dialek dalam dialog yang tepat, terutama kalau misalnya ada kayak campuran bahasa daerah misalnya gitu, karena biasanya ya kalau misalnya kita ngambil latar Indonesia itu bahasanya beragam banget, jadi ada beberapa dialek yang masuk ke dalam dialog, tapi ketika dinarasikan itu nggak boleh. Jadi kayak misalnya kita bikin dialog kalau dialog kan selalu ditandai dengan tanda kutip ya, di dalam tanda kutip. Jadi misalnya bikin dialog apa ya, aku nggak iso misalnya, bahasa Jawanya kan aku nggak iso misalnya gitu kan. Nah itu nanti dialog tagnya kan misalnya kata Rina sambil berlalu pergi misalnya gitu. Nah kata narasinya itu tidak boleh menggunakan kata tidak baku gitu. Iya nggak boleh pakai dialek gitu di dalamnya. Jadi harus bisa bikin dialog itu lebih terasa mengalir gitu. Jadi kita tuh kayak ngobrol sama orang tuh di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak lebih nyata gitu dialog yang kita buat gitu teman-teman. Oh, banyak sekali burung gereja di atap rumahku. Oke teman-teman, mungkin ini aja sharing kecil dari aku untuk gimana caranya bikin dialog itu lebih mengalir. Mungkin bisa riset banyak hal, baca buku, kemudian lebih banyak untuk keluar rumah gitu, untuk keluar rumah buat lihat suasana di luar, karena mungkin yang di buku kurang meyakinkan misalnya gitu, karena kita kalau di buku mungkin dialek nggak begitu menguasai, jadi kita lebih banyak bersosialisasi di luar supaya kita lebih banyak wawasan, dan penulis kan memang diwajibkan untuk punya wawasan yang lebih supaya pesan yang ingin kita sampaikan ke pembaca juga bisa diterima dengan baik gitu sama pembaca. Dan satu lagi, penulis adalah salah satu garda terdepan untuk menjaga moral bangsa. Jadi apapun karya yang dicetuskan, apapun karya yang diciptakan oleh penulis itu nantinya akan menjadi berbagai produk, mulai dari produk konten tulisan atau misalnya produk jadi film, video dan lain-lain. Jadi kita sebagai penulis bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan moral bangsa kita sendiri. Jadi kita sama-sama menjaga ya supaya tulisan kita itu bisa lebih bermanfaat, bisa punya makna dan bisa berguna gitu di masa depan. Walaupun memang tulisannya fiksi, tapi walaupun tulisannya fiksi dan kayak masuk ke dalam dunia-dunia hitam yang dalam tanda kutip ya, tapi selalu ada pesan kebaikan yang bisa kita berikan di dalam cerita itu. Oke teman-teman, mungkin ini aja ya jawaban dari aku. Semoga teman-teman semua para penulis pemula bisa bikin dialog lebih mengalir lagi, lebih santai lagi, lebih enak dibaca lagi, lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Silahkan komen di bawah, siapa tahu ada materi-materi kepenulisan lain yang pengen kalian tahu, nanti aku akan share buat kalian. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat di masa depan, kemudian bisa jadi teman kalian bercerita dan bisa membuat hidup kalian jadi lebih baik lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.